Oke, kali ini kita akan buat video tentang untuk pengairan. Gimana dalam sebuah kebun anggur itu hal yang penting sekali juga adalah irigasi untuk air. Tujuannya biar media tidak kering dan tanaman juga tidak kekeringan. Jadi kita harus menyiapkan untuk prasarana di pengairan. Di sini saya akan jelaskan untuk pengairan di kebun ini. Ini pengairannya. Jadi air ini mengalir dalam debit yang tidak terlalu tinggi, tapi mengalir sekitar dalam waktu penyiramannya sekitar 4-5 jam setiap 2 hari sekali. Jadi pohon anggur itu kalau dalam pohon yang udah agak besar, dia membutuhkan air sekitar 20-25 liter dalam setiap penyiramannya. Jadi ketika debit ini, air yang kecil ini dialirkan secara terus-menerus selama 4-5 jam, nanti dia akan mencukupi untuk kebutuhan air dari satu tanaman yang udah besar. Untuk pengairan saya hanya memakai ini pompa air rumahan biasa. Ini 125 watt. Jadi dayanya rendah, tapi nanti tetap bisa mengairi. Jadi ketika lama nanti untuk mengairi tanaman, nanti biaya listriknya nggak terlalu mahal. Untuk sumber air dari kebun ini memakai sumber air sumur bor. Jadi kedalaman sumur sekitar 6-8 meter, lalu disedot pakai pompa tadi dan dihubungkan menggunakan pipa-pipa paralon ini. Saya memakai pipa paralon 3 inch, di mana setiap satu lajur tanaman ada stop keran di sini. Nanti tinggal buka tutup aja. Jadi ketika tanaman mau dialiri, kita tinggal buka, nanti ketika mau dikeringkan kita tinggal tutup. Jadi sistemnya semi otomatis, tidak full otomatis, tapi memudahkan kita untuk dalam penyiraman dalam skala yang banyak. Nah, saya akan membahas tentang kemampuan dari pompa. Jadi dengan air yang gemericik mengalir seperti ini, dalam satu pompa yang rumahan 125 watt tadi, ini mampu untuk mengaliri dalam sekaligus 250 tanaman. Jadi ketika stop run untuk air tadi dibuka, itu bisa mengaliri secara bersamaan 250 tanaman. Jadi di kebun ini ada 500 tanaman. Jadi setiap misal mau pengairan, setiap hari Senin kita mengaliri 250, nanti hari Selasa kita mengaliri 250 tanaman yang sebelahnya. Jadi setiap 2 hari sekali kita bisa buka untuk pengairan. Terus untuk pipa ini, dari pipa pengairan ini, dulu saya pernah memakai pipa plastik, tapi nggak tahan lama. Jadi hanya kira-kira 3-4 bulan udah rusak. Jadi saya memakai ini pipa listrik. Jadi pipanya ini enggak terlalu besar, hanya kira-kira hampir sejempol tangan saya. Jadi nanti dihubungkan pakai paralon tadi, terus dilubangin. Jadi ini ada lubangnya ya. Jadi setiap paralon pada satu tanaman ada lubangnya. Ini saya tunjukkan. Nah, ini ada lubang juga tiap tanaman. Jadi saya ngelubangin paralon cukup pakai seperti ini. Ini jeruji dari sepeda motor yang diruncingkan. Ini kalau mau gampang bisa dipanasin sedikit, lalu ditusuk ke paralon ini. Jadi gampang sekali. Jadi kita nggak perlu pipa pakai drip atau sejenisnya atau keran,
nanti malah pembekakan biaya. Jadi kita pakai ini aja udah sangat mumpuni sekali nih. Jadi kita udah bisa atur untuk debit air yang kita inginkan. Ini sengaja saya alirkan ke sini. Ini tanamannya. Ini biar akar di sini dan akar di sini semua bisa tersiram. Jadi biar seluruh pohon bisa basah. Ini bisa dilihat ya. Jadi sangat mudah sekali, bukan? Untuk pertanaman tinggal buka keran aja udah mengaliri. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk memakai selang yang panjang satu persatu ditanamin, atau memakai dari keran drip atau apa yang mahal. Kita cukup pakai pipa listrik seperti ini. Ini malah bisa bertahan sampai bertahun-tahun karena memang sangat tebal. Jadi teman-teman yang nanti membuat kebun mungkin sekitar 200 pohon atau 250 pohon itu bisa memakai seperti ini, itu sangat ngirit sekali dalam pengairan. Itu cukup bisa memakai satu pompa air aja udah sangat mumpuni sekali. Kita tinggal buka, terus kita bisa tinggal untuk merawat tanaman, nanti air mengalir sendiri. Nah itu nanti kalau lama nggak mengairi, misal pas musim penghujan, nanti bisa ada lumutnya di dalam paralon ini. Gampang sekali, nanti tinggal dibuka dalam tekanan yang besar aja. Satu paralon yang dibuka nanti lumutnya udah keluar dengan sendirinya, dan nanti udah lubang-lubang seperti ini udah terbuka. Ini pengairan semi otomatis di kebun Jogja Anggur. Jadi bisa teman-teman diterapkan di kebun sendiri. Ini biayanya relatif sangat tertekan sendiri, sangat rendah. Membantu untuk dari tenaga kerja yang merawat tanaman. Nggak capek karena tinggal buka aja langsung airnya mengalir. Untuk jarak bedengan atau lajur tanaman yang panjang pun kita sangat bisa mumpuni dengan pengairan seperti ini. Ini bisa dilihat, ini jalur gundukan atau bedengan dari tanaman tuh jaraknya 80 meter. Tapi tetap bisa teraliri semua, sampai dari pangkal sampai ujung bisa teraliri semua dengan baik. Nanti ketika mau dipakein pupuk tabur atau pupuk yang kandang untuk perbaikan tanah, nanti kita tinggal langsung tambahkan aja. Nanti pengairannya langsung kita tinggal buka keran dan bisa mengaliri dengan semi otomatis. Tidak murni otomatis pakai sistem digital, tapi sangat memudahkan sekali dalam penyiraman. Oke, terima kasih. Itu sharing dari saya tentang pengairan. Bisa dicoba sendiri di kebun Anda. Sehat selalu dan salam Jogja Anggur.